Kegiatan rutin di pagi hari, cek. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya Kiki Astrea. Selamat pagi hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Ayo kita buka pintu di pagi hari ini. Lalu kita buka gorden-gorden juga. Supaya apa? Supaya rumah kita mendapatkan sirkulasi udara. Jadi jendela itu harus dibuka setiap pagi ya. Nanti kalau udah malam ditutup lagi. Nah, setelah itu saya akan mencuci ini korahan ini. Nah, ini bekas-bekas kopi, bekas-bekas masak air. Lalu ini cangkingan bak, ini buat membuang air bekas cucian kemarin. Ini aku buat untuk menyiram-nyiram tanaman. Nah, kalau air bekas cucian, kalau udah bilasan ketiga itu kan sudah bersih ya, dari rinso, dari deterjen. Jadi harus dipakai untuk menyiram air biar tidak mubazir airnya. Biar kalau mau nyiram-nyiram air itu tidak menggunakan air bersih terus. Kalau ada air yang lebih kayak gini, air bekas gini, baiknya digunakan untuk menyiram-nyiram tanaman. Dia tidak akan mati. Setelah itu aku beresin ini botol-botol yang berserakan. Seperti ini aku akan taruh di tempat. Nah, ini tempat-tempat botol-botol seperti ini. Nanti kalau sudah terkumpul banyak diurupkan rupo atau dapat bawang gitu. Setelah itu dibereskan ini lacinya. Terus saya keluarin juga motor yang kecil ya, yang besar aku nggak bisa ngeluarin soalnya. Jadi aku ngeluarin motor yang kecil aja. Karena untuk memudahkan waktu nyapu. Ini aku mau nyapu-nyapu ya, nyapu-nyapu dari mulai kamar. Kalau nyapu itu biasanya aku nyapu pagi hari terus sama sore hari, jadi nyapu 2 kali. Tapi kalau terlalu sibuk juga, untuk ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu yang bekerja, biasanya ya sekadarnya, semampunya. Misalnya pagi hari aja ya pagi hari aja. Kalau sore udah capek dari kerja ya nggak apa-apa sih, udah capek ya, besoknya disapu-sapu lagi. Jadi kalau yang rumahnya besar terus nggak ada yang membantu untuk membersihkan rumah, nah kan bersih-bersihnya ya sehari sekali saja sudah cukup lah ya untuk bersih-bersih rumah. Nah kalau hari Minggu itu baru bisa lah sehari 2 kali gitu. Sampai di teras-teras juga. Beda kalau rumahnya kecil ya. Kalau rumah kecil itu lebih enak kalau bersih-bersih. Selain bersih-bersihnya cepet, juga bisa dilakukan sewaktu-waktu kalau rumah kecil aja. Tapi lebih enak rumah kecil kalau menurut saya ya. Nah, aku buang sampahnya ini di sebelah ini ya, di sebelah sini. Nanti kalau ini pakaiannya sudah kering itu aku bakar. Setelah itu aku mau ini mencuci beras untuk masak pagi ini. Dibersih-bersihkan juga, kalau biasanya ada batu-batu kecil gitu dibersihkan. Terus kadang masih ada gabah-gabahnya juga, itu dibersihkan semua sampai bersih.
Tuh kelihatan semutnya juga lagi bekerja ya. Nah ini kelihatan samping rumah saya. Nah setelah itu ini sambil masak nasi juga ini mau buatin kopi untuk Bojo. Nah, kopinya 2 saset kecil, terus dikasih gula 1 sendok sama setengah sendok. Setelah itu dikasih air panas, jadi deh diaduk-aduk. Lalu disiapkan, ditaruh di meja. Setelah itu, nah kalau nasinya udah mateng, ini dibersihkan dulu. Jadi setelah habis masak-masak gitu dibersihkan. Terus aku mau menaruh ini ya, ini kangkung habis cari-cari di sawah, kangkungnya untuk memberi makan ayam sama entok. Nah ini kelihatan belakang rumah ya. Setelah ini aku mau, nah ini nasi, kalau masih ada nasi sisa seperti ini aku akan kasihkan ke ayam dan juga bebek entok. Ini ditaruh di bak seperti ini, nanti diaduk, dicampur sama dedak sama makanan-makanan campuran yang lainnya. Setelah itu dicuci, lalu dimasukkan nasi yang tadi udah di tanak tadi, dimasukkan lalu didang. Nah seperti ini, dinyalakan menggunakan api kecil saja biar kalau mau ditinggal-tinggal itu nggak gosong. Setelah itu aku mau buat masak kuah menggunakan lodrong seperti itu, sedikit saja dipotong. Lalu ini aku mau kupas. Dan ternyata ini lodrongnya agak alot gitu ya, sedikit tua. Jadi aku mau kupas seperti ini. Dikupas-kupas seperti ini. Ini agak dalam kupasku ya, karena agak alot gitu. Ibu-ibu kalau di rumahnya ada lodrong seperti ini juga nggak, biasanya dimasak apa? Coba komen di bawah ya. Biasanya kalau ada lodrong ini namanya apa di tempat ibu-ibu semua? Ada juga yang namanya labu ya, mungkin labu panjang. Nah, kalau di tempatku namanya lodrong. Lodrong ini biasanya bisa dipakai sambal goreng, bisa lodeh, bisa asem-asem, bisa. Terus di bendoyo, tahu bendoyo enggak? Itu juga bisa. Bendoyo itu direbus terus dikasih sedikit gula. Nggak dikasih gula juga nggak apa-apa, rasanya nanti manis sendiri. Nah karena ini agak tua, jadi biji-biji yang agak tuanya aku buangin tadi sebentar, sedikit. Seperti ini. Setelah ini aku mau cuci dulu lodrong yang sudah diiris-iris seperti ini. Ini mau saya cuci. Setelah itu nanti akan saya rebus. Nah, ibu-ibu di rumah ada juga nggak yang masaknya di bawah seperti ini, bisa lese-lesean seperti ini, nggak di atas meja? Aku sukanya seperti ini. Dulu ini masakku kan, yang tahu, yang mengikuti vlog aku masaknya dulu kan di atas meja ya. Ini aku taruh di bawah sekarang, karena kalau di bawah itu bisa duduk-duduk santai gitu. Nah setelah itu karena sudah direbus, jadi aku mau buat bumbunya, bumbu kuahnya. Saya mau masak kuah asem. Nah saya kalau masak
nggak di blender, jadi saya ulek. Kalau rasanya diulek sama di blender itu kan beda ya, lebih sedap kalau diulek gitu. Ada yang juga ngerasain seperti saya enggak? Nah seperti ini, kalau sudah selesai langsung air panasnya dipindahkan ya ke tempat lain. Jangan dibuang dulu, karena kalau air panas itu tidak boleh dibuang langsung, tunggu dingin dulu. Setelah itu ini bumbunya mau aku masukkan. Nah seperti ini, lalu aku kasih air terus dimasukkan ke kuahnya. Nah lalu tunggu sampai matang, sambil dibersih-bersihkan juga kompornya biar bersih tuh, nggak berminyak gitu kompornya. Nah, kalau sudah, kita buang sampahnya dulu. Setelah ini kita buat lauknya. Karena hari ini belum ada tukang ikan yang lewat, jadi aku mau goreng telur ini dulu, dadar telur dulu buat sarapan pagi ini. Dua telur, terus nanti diaduk, dikocok pakai ini mixer kecil ini, mixer telur ya. Terus nanti aku kasih tepung biar lebih agak padat gitu loh, dikasih tepung. Jangan lupa dikasih air dulu, terus di mixer lagi. Kalau mau beli mixer seperti ini, kamu bisa cek di deskripsi ya, ada link Shopee, kamu klik aja. Nah setelah itu mau saya goreng, minyaknya disesuaikan. Ada yang punya panci gosong seperti ini enggak? Panci gosong seperti ini rasanya lebih sedap loh. Tuh kelihatan bagus kan? Ini nanti bisa jadi dua layer. Nah begini, jadi tipis tapi padat gitu, tipis tapi padat. Biasanya kan kalau telur itu berongga-rongga gitu ya, kalau dikasih tepung itu padat gitu loh. Nah enaknya kalau aku masak telur itu, karena aku punya ayam sendiri ya, jadi mau kalau nggak ada lauknya, nggak ada ikan, itu tinggal cari aja telur, karena ayamnya bertelur sendiri, sering bertelur gitu karena ayam petelur. Nah setelah masak, karena sudah siap masak makannya untuk sarapan, setelah itu aku mau lipat pakaian dulu. Ini hasil jemuran kemarin belum dilipat, jadi ini pagi ini mau aku lipat-lipat dulu. Nah saat melipat aku kasih pewangi seperti ini ya, jadi walaupun enggak disetrika itu wangi gitu loh. Nyetrikanya ya kalau sempet aja. Jadi aku tuh enggak setiap harinya telika baju gitu, enggak. Maklum uang desa gitu loh, kalau mau setrika itu loh, enggak terlalu buat acara formal. Yang disetrika ya yang baju-baju untuk formal aja. Kalau pakaian sehari-hari gini enggak perlu disetrika.
Setelah saya melipat-lipat, lalu dimasukkan ke dalam almari seperti ini, dimasukkan di almari kamar. Kalau sudah, sekarang aku mau mencuci pakaian lagi. Nah, ini. Jadi tadi setelah aku masak dan lain-lain, aku mandi dulu karena sudah berkeringat banget. Lalu aku mandi, ganti baju. Setelah itu ini aku mau rendam pakaian, terus nanti aku cuci. Ini pakaian-pakaian kotor. Jadi aku nyucinya manual ya, nggak pakai mesin cuci, nggak punya mesin cuci maksudnya. Kalau barangkali ada yang mau menyumbangkan mesin cuci atau dananya, boleh juga. Ngarep banget ya. Nah, nyuciku itu enak sekali di sini tuh sambil duduk-duduk. Di sini juga udaranya itu adem di pojokan sini. Nah, ini kan di antara dua rumah gitu. Biasanya kan udara kalau di antara dua rumah itu gupitan gitu. Itu kan hawanya adem gitu ya. Nah, ini aku percepat saja ya mencucinya. Udah dibilas-bilas, langsung aku bilas-bilas aja. Aku percepat biar nggak terlalu lama videonya. Ini sarung-sarungnya banyak banget. Hawanya di sini tuh adem, enak sekali kalau pagi. Tapi kalau siang, karena ini rumahku menghadap ke utara, jadi kalau siang itu panas pol. Habis mencuci, jadi pakaiannya lalu direndam di air multo biar wangi. Setelah itu, nah ini giliran suami yang menjemur pakaian. Jadi lumayanlah ada kerjasamanya gitu. Nah, kalau suami ibu-ibu di rumah juga mau membantu seperti ini apa tidak? Silahkan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya pagi ini. Sampai jumpa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Atau kalau kamu ingin informasi mengenai penghasil uang online, kamu bisa juga cek playlist aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum.